Kita mulai dulu dengan sebuah cerita. Sudah senang dengar cerita ya. Gitu ya, ini cerita tentang keadilan Tuhan. Gitu ya. Jadi malaikat datang kepada Tuhan, yang ini kejadiannya prasurga. Jadi sebelum surga gitu, kira-kira di ruang tunggu gitu ya. Tuhan lagi mau ngetes ini bisa masuk apa enggak gitu ya. Jadi dikumpulin orang-orang semuanya. Lalu malaikat datang dan bertanya, "Tuhan, bagaimana cara menguji apakah orang Kristen itu saling mengasihi?" Gitu. Lalu Tuhan bilang begini, "Oh gampang malaikat. Sini saya kasih tahu." Lalu kemudian singkatnya Tuhan membisikkan sesuatu ke telinga malaikat gitu ya. Lalu malaikat mengangguk-anggukan kepala, tanda mengerti. Oh oke. Lalu kemudian malaikat berfirman, bersuara gitu ya. Bahwa pada saat mau jam makan gitu. Jadi Tuhan akan mengadakan jamuan makan. Dan Tuhan mau bagi jadi 2 grup kira-kira gitu. Grup kiri dan grup kanan gitu ya. Yang kiri dan yang kanan semuanya akan duduk dalam sebuah banquet besar. Satu meja gitu ya, makanan tengah. Semua makanan yang terenak yang ada di surga mau disiapkan untuk baik yang di kiri maupun di kanan. Saudara, di surga itu bukan soal makanan dan minuman. Itu sebabnya pada waktu orang-orang itu diundang, maka mereka merasa, oh pasti makanan yang disiapkan ini enak-enak. Dan memang betul, baik di ruang kiri maupun kanan itu makanannya enak-enak. Semua yang mereka suka ada di situ. Kalau saudara suka babi putar, mau ada babi putar di situ. Kalau saudara suka sate, rage, saudara ada di situ juga semuanya. Saudara mau makan steak, mau makan salad, mau makan dessert, apapun semuanya sudah disediakan di meja di tengah situ, kira-kira seperti itu gitu ya. Lalu malaikat bilang, "Kalian semua boleh makan nanti kalau sesudah mendengar suara lonceng." Jadi mereka semuanya duduk sabar gitu ya, menantikan bunyi lonceng sambil hirup-hirup aroma makanan yang enak. Enak sekali begitu ya. Bayangkan saudara lagi lapar dan kemudian saudara mencium bau masakan. Jadi mereka sudah gak sabar, mereka pengen coba makanan versi surga. Kemudian saudara gak lama kemudian ya, mungkin ada beberapa menit, akhirnya terdengar bunyi lonceng. Teng gitu ya. Nah pada saat bunyi lonceng saudara-saudara, Tuhan membuat semua siku mereka tuh gak bisa bengkok. Jadi sikunya menjadi kaku, jadi tangannya gak bisa bengkok gitu ya. Cuman bisa lurus. Saudara bisa bayangin saudara-saudara, di depan kita ada makanan tapi kita gak bisa suapin ke mulut gitu ya. Gara-gara sikunya kita gak bisa bengkok gitu ya. Saudara bersyukur kalau saudara punya siku bisa bengkok gitu ya. Misalnya saudara bisa makan gitu kan. Tapi kalau dia gak bisa bengkok, oh my God gitu ya. Jadi wah itu saudara-saudara, 1 jam kemudian malaikat sampai saudara-saudara di ruangan sebelah kiri. Itu berantakan banget, itu kepala babi bisa terbang kemana-mana saudara-saudara. Di antara mereka ada yang so cemot banget gitu ya. Ada yang so badara tuh kepala karena dorang baku sungai. Dorang mau makan saudara-saudara, dan dorang makan tuh kurang lebih seperti anjing makan karena tangannya gak bisa bengkok gitu ya. Jadi mereka makannya langsung dengan mulut begitu. Sampai naik-naik di atas meja. Pokoknya mereka melakukan segala cara supaya mereka bisa menikmati makanan itu gitu ya. Dan itu benar-benar mess up, benar-benar berantakan. Nah sampingnya lagi saudara-saudara, di grup yang kanan itu memang kebanyakan jemaat MCM saudara-saudara di kanan situ gitu. Itu bersih, nggak ada berantakan gitu kan. Lalu kemudian malaikat bertanya-tanya, kok bisa gitu ya, kok bisa yang kanan ini tuh bersih, padahal sama yang di kanan juga sama, sikunya nggak bisa bengkok saudara-saudara, lurus semuanya. Oh ternyata di kanan saudara-saudara, karena di kanan itu jemaat MCM, jadi dorang nggak berebutan langsung makan dengan mulut gitu ya, dorang baku suaci, jadi ambil lalu disuapin satu lagi begini, babi putar. Dia ambil lagi babi putar, disuap lagi, salad. Jadi akhirnya di ruangan yang sama itu tetap bersih dan bagus. Dan saudara tahu dong, akhirnya malaikat dapat jawaban, yang mana yang saling mengasihi.
Amin, saudara-saudara. Dan itu jemaat MCM. Tepuk tangan dong saudara-saudara. Karena jemaat MCM saling mendahului memberi makan. Amin, kecuali antri makan siang. Sudah paham maksudnya? Jadi saling mengasihi. Saya mau fokus kepada kata saling mengasihi. Nah, saya bilang tadi di jemaat pagi bahwa saya bukan pendeta yang suka berkhotbah tentang kasih. Bukan karena saya nggak suka mengasihi saudara-saudara, tapi bagi saya ini ide yang sangat berat. Sangat berat karena banyak jemaat ketika mendengar kata kasih itu kayak boring. Bukan sesuatu yang menarik. Kalau khotbah tentang transformasi, breakthrough masa depan gitu ya, tentang Injil Yesus yang mengubahkan, tentang keuangan, saya berani saudara-saudara. Ditunjuk saat itu, diminta khotbah apa, di kepala saya sudah ada. Bisa berseri juga saudara-saudara. Tapi khotbah tentang kasih saya nggak pandai seperti yang lain. Karena memang dari awal saya kurang tertarik. Mengapa? Karena saya merasa jemaat tuh nggak suka dikhotbahin tentang kasih. Ini pendapat saya pribadi gitu ya. Mereka baru saya mari kita buka 1 Korintus 13 dong. Pasti tentang kasih. Kasih itu sabar, so tahu. Kasih itu murah, so tahu. Jadi kayak bagaimana mau khotbah sesuatu yang jemaat so tahu. Kayak boring, berasa kayak percuma ngomong. Tetapi saudara-saudara, saya terdorong untuk berbicara soal kasih. Karena saya tahu saudara-saudara, ternyata kasih itu adalah kekuatan sesungguhnya yang dimiliki, a real time power that every Christian have. Jadi kasih itu adalah kekuatan yang bisa dipakai setiap saat saudara untuk membungkam lawan kita dan untuk membangun hidup menjadi lebih indah dan lebih baik. Yang percaya bilang amin. Nah, berdasarkan itu saya ingin berbicara kepada saudara-saudara tentang satu topik yang mungkin saudara sudah jarang dengar dari gereja di akhir zaman ini. Yaitu tentang saling mengasihi. Sama-sama bilang saling mengasihi. Ayatnya di mana? Ayatnya adalah Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Itu kan? Saling mengasihi. Saya tahu Kak Pastor, saling mengasihi. Saudara tahu saling mengasihi itu gampang diucapkan, sulit dipraktekkan. Betul atau betul? Kalau saudara diminta saling, itu teorinya gampang sekali. Hendaklah kamu saling mengasihi. Nyataannya, mari kita cek diri kita akhir-akhir ini. Apakah kita masih hidup dengan standar saling mengasihi? Atau malah sudah di standar saling mengorbankan? Saling menginjak, saling menghakimi. Apalagi? Jauh dari kehidupan saling mengasihi. Benar gak sih? Gak tahu sih, saudara-saudara yang harus jawab. Tapi mari kita baca dulu ayat ini. Ya, ini ayat ternyata menarik sekali waktu digali. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kita. Baca sama-sama dong, suaranya nyaring. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. 1, 2, 3. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara, apa yang menarik dari ayat ini, saudara-saudara, gak pernah, hampir jarang saya menemukan di Alkitab sebuah frase yang diulang itu sampai penekanannya sampai 3 kali. Dan di dalam tradisi Yahudi, saudara-saudara, apapun yang dibilang 3 kali which is itu sempurna. Dibilang 2 kali aja itu sudah penguatan, itu sudah harus dilakukan. Kalau dibilang 3 kali itu sudah namanya sempurna. Itu sebabnya di setiap akhir kebaktian selalu kita bilang amin 3 kali. Entahkah pakai kata-kata, entahkah pakai nyanyian, semuanya yang disebut 3 kali itu seperti mengesahkan dan itu pangkatnya yang paling tinggi, gitu ya. Nah, di ayat ini kata saling mengasihi itu muncul 3 kali. Yesus bilang gini, aku memberikan perintah baru. So, mulai dari sini saudara-saudara, perintah baru. So, bukan opsi, bukan saran, ini perintah guys. Supaya kamu saling
mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Wow, saudara-saudara, 3 kali kata saling mengasihi diucapkan oleh Yesus. Menurut saudara ini penting atau sangat penting? Ini pasti sangat penting. Kalau pengucapannya sampai diulang 3 kali, berarti memang Yesus ingin emphasize kepada murid-muridnya untuk fokus di kata saling mengasihi. Apa yang membuat ini jadi lebih menarik? Karena ternyata ayat ini atau peristiwa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk saling mengasihi itu terjadi pada saat the Last Supper. Kita selalu bertanya-tanya pada saat perjamuan itu seperti apa sih? Saudara ingat ya, perjamuan itu sangat penting. Siapa yang merasa perjamuan itu sangat penting? Di gereja, semua gereja, perjamuan itu adalah sakramen. Hal yang kudus, yang menguduskan. Itu porsinya tinggi gitu ya di gereja, kira-kira seperti itu. Nggak bisa dimasuki dengan sembarangan. Kalau nekat memasuki perjamuan dengan sembarangan ada hukumnya. Di Korintus jemaat memasuki persembahan dengan sikap hati, dengan attitude yang gak benar. Itu hanya banyak yang umur pendek, kira-kira begitu. Jadi ada konsekuensi kalau saudara mau masuk dalam perjamuan dalam keadaan tidak siap. Nah, saking tingginya perjamuan itu kita menjadi penasaran. Dan kita mesti ingat apa sebenarnya yang terjadi pada malam waktu Yesus mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya. Ingat peristiwa ini gak sering sekali terjadi. Peristiwa ini hanya terjadi sesaat sebelum Yesus mati. Oke? Waktu itu saudara dengar baik-baik. Perjamuan itu diinisiasi oleh Yesus. Jadi itu bukan atas usulan Petrus atau Nathanael. Yesus, kita bikin perjamuan yuk. Enggak pernah. Yesus yang berinisiasi, murid-murid kita akan melakukan perjamuan. Dia yang menentukan tempatnya, dia yang memutuskan di mana dan dia yang setting semuanya. Sebelum masuk di perjamuan, saudara-saudara, dia sendiri yang membasuh kaki murid-muridnya. Saudara pasti ingat itu. Nah, membasuh kaki murid-murid itu biasanya dilakukan oleh pelayan-pelayan. Namun kali itu murid-murid terkaget-kaget karena yang membasuh murid adalah Yesus sendiri. Tapi Yesus gak apa-apa, Yesus bilang itu teladan bahwa kita harus saling melayani. Oke, that's good, very good. Good example. Yesus ingin memberikan contoh tentang melayani. So good. Yang menarik adalah gini, sementara perjamuan Yesus ngomongin apa? Ini yang diomongin Yesus sementara perjamuan. Kan gak mungkin perjamuannya diem kayak kita. Lalu tiba-tiba Yesus ambil roti. Lalu kemudian tubuh ini adalah tubuhku. Enggak, namanya perjamuan malam. Namanya banquet, namanya jamuan malam itu malam obrolan. So apa yang dibicarakan Yesus sebelum dia mengajarkan tentang perjamuan itu sangat penting. Dan yang diajarkan Yesus pada saat duduk di meja perjamuan ini, topiknya salah satu adalah gini. Ini yang dia bilang. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Pertanyaannya, why? Mengapa Yesus mesti membicarakan topik ini di malam yang sangat penting, di gala dinner yang terakhir? Itu topik yang dia bicarakan. Saya tadi bilang sama jemaat, saya jarang traktir jemaat. Itu. Tapi kalau saya sudah undang saudara mau traktir, saudara makan malam dan lain-lain, itu berarti ada sesuatu yang penting yang mau kita bicarakan. Beberapa kali di awal tahun saya mengundang tim service management, tim
IJN, Praise and Worship, tim pastoral, itu sendiri-sendiri, tim guru sekolah minggu duduk gitu ya. Saya bilang, saya mau dengarkan semua ungkapan hati kalian apapun itu gitu ya. Jadi mereka kemudian cerita semuanya, dan terakhir, dan menurut saya ini yang paling penting karena ini tujuan gitu ya. Karena semuanya bertanya-tanya, kita kok tumben diundang makan sama pastor. Kok pastor mau bilang apa ya? Dan di awal saya gak pernah bilang apa-apa, saya cuma mendengarkan semuanya. Ketika semua sudah selesai ngomong, baru saya ngomong soal visi, misi, dan apa yang akan kita lakukan di tahun 2025. So it's very beautiful. Itu cakep banget. Saya pikir-pikir, daripada saya khotbah di sini sudah pang, habis itu sudah lupa semua. Mendingan saya undang makan, saya dengerin, dan pulang. Mereka pasti akan dengar karena mereka kenyang dan bahagia. Betul atau betul, saudara? Itu strategi, saudara-saudara gitu ya. Kalau suami istri lagi berantem, coba diundang makan, saudara-saudara. Nggak usah mewah-mewah, mixue makan es krim juga itu sudah cukup bisa membuat saudara punya perkataan didengarkan. Cie. Kembali ke Yesus. So, perjamuan itu adalah tempat di mana Yesus menyampaikan sesuatu yang penting. Dan perintah Yesus adalah gini. Dia tuh gini, aduh Tuhan, gak lama lagi saya akan tinggalkan mereka. Saya mau ke surga. Saya sudah hidup sama orang-orang ini selama 1 tahun atau 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir dalam pelayanan. Mulai dari mereka masih barbar, sampai mereka kemudian jadi murid. Tuhan tahulah murid ini punya karakter seperti apa. Sehingga sebelum naik ke surga, dia bilang, aku memberikan perintah baru. Catat baik-baik saudara, ini perintah baru. Jadi ini bukan saran. Yesus tuh gak bilang begini, teman-teman murid-murid kumpul semua gini. Nih gue udah mau mati nih ya, gue saranin lu ya. Lu terserah lu mau ikut apa enggak. Kalau lu mau ikut, ya lu saling mengasihi lah gitu. Enggak. Dia bilang, aku memberikan perintah yang baru. Yesus itu dalam pelayanan tuh jarang memberikan perintah, guys. Jarang banget memberikan perintah kepada murid-muridnya. Dia memberikan perintah, pernah waktu menyembuhkan orang, bangkitlah, Lazarus keluarlah gitu ya. Itu untuk dia menyatakan kuasa dan mujizatnya. Tapi kepada murid-muridnya, dia tuh bukan Tuhan yang suka ngatur seperti bos kalian di kantor. Dia tuh orangnya benar-benar transfer kehidupan. Tapi sesaat sebelum dia naik ke surga, sebelum dia mati, sudah dia kumpulin dan bilang, aku kasih kamu satu perintah yang baru. Supaya kamu saling mengasihi. Why, teman-teman? Kenapa? Karena memang murid-muridnya itu bermasalah dalam hal mengasihi. Murid-murid Yesus tahu yang pertama, mereka itu eksklusif. Mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri gitu loh. Mereka gak peduli, mereka kurang peduli satu dengan yang lain. Mereka tidak korsa, tidak sepenanggungan. Gini, mereka tuh murid Yesus gitu ya. Sudah tinggal bersama Yesus, sudah hidup bersama Yesus. Mereka masih berdebat, argumen tentang siapa yang mau jadi terbesar di antara mereka. Ibaratnya mereka berpikir begini, Yesus kan akan datang sebagai raja karena mereka orang Yahudi. Mereka berpikir Yesus akan benar-benar datang jadi raja yang bukan seperti yang mereka bayangkan gitu. Mereka berpikir Yesus pembebas mereka, Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Tapi dengan pemikiran mereka bukan seperti yang pemikirannya Tuhan. Jadi ketika Yesus seperti itu, mereka pikir, kalau Yesus datang sebagai raja gitu ya, paling gak kita 12 murid ini akan jadi menteri dong kira-kira ini. Kan kita nih tim suksesnya, kita yang sama-sama dengan dia selama dia ada di bumi ini. Dan bukan cuma itu, kita sudah meninggalkan segalanya demi Yesus. Sudah tahu gak ini? Aduh, murid-murid suka kayak gitu deh. Satu kali mereka datang kepada Yesus dan bilang, gini guru, kami sudah meninggalkan segalanya demi engkau. Terus kami dapatnya apa dong?
Percaya gak saudara ada murid yang kayak gitu? Ada. Guru, kami sudah meninggalkan segalanya untuk engkau. Terus kami mau dapat apa? Wajar. Dan sudah tahu waktu murid-murid tanya gitu, Yesus gak marah. Yesus bilang gini, barang siapa yang mengikut aku dan meninggalkan segalanya, dia akan menerima 100 kali lipat di dunia yang sekarang dan nanti. Yesus gak ingin mengecewakan orang-orang pemurid-muridnya. Dia rasa itu pertanyaan yang wajar. Tapi intinya murid-murid masih memikirkan apa yang akan mereka dapatkan. Lalu kemudian dan gini, mereka tuh dalam memperebutkan posisi, mereka sampai bertengkar. Wah, ini murid-murid deh. Mereka sampai bertengkar. Alkitab berulang kali menulis terjadi pertengkaran di antara murid-murid tentang siapa yang terbesar. Satu, masih bertengkar soal jabatan. Yang kedua, saudara-saudara, murid-murid itu masih iri hati. Ini sudah murid Yesus, sudah tinggal bersama-sama dengan Yesus. Satu kali Yohanes lihat ada orang yang bisa menyembuhkan orang dan mengusir setan. Lalu dia datang lapor sama gurunya, "Guru, itu tuh di sana kami lihat ada seorang yang bukan pengikut kita, dia usir setan. Tapi guru gak usah khawatir, aku sudah cegah dia." Gitu loh. Wah, Yohanes loh itu, saudara. Salah satu yang terdekat dengan Tuhan Yesus. Ketika dia lihat ada orang lain yang bisa mengusir setan, dia bilang, itu harus dicegah. Yang boleh ngusir setan cuma grup kita. Meskipun dia pakai nama Yesus gak boleh karena dia bukan dari grup kita. Betapa eksklusifnya pemikiran murid-murid Yesus kayak itu. Mereka berpikir hanya mereka yang boleh melakukan pekerjaan Tuhan. Itu kondisi murid-murid. Satu lagi saudara-saudara, Lukas pasal 9. Wah, ini murid-murid sih memang. Maksud saya gini, pantas saja Yesus mesti memerintahkan mereka untuk saling mengasihi. Satu kali Yesus mau ke Yerusalem. Nah, mau ke Yerusalem itu mereka harus lewat kampung Samaria, gitu ya. Nah, waktu mau lewat di kampung Samaria itu, orang Samaria gak izinkan, gak boleh lewat kampung kami, baronjo, kira-kira begitu. Nah, pada waktu murid-muridnya mendengar orang Samaria menolak Yesus lewat di Samaria itu, memang mereka sih gak temenan gitu ya. Tapi begitu mereka mendengar Yesus ditolak di Samaria itu, mereka jadi marah. Terus mereka bilang sama Yesus gini, wah, ini orang-orang nih kurang ajar nih, masa mereka gak bisa terima engkau lewat di situ. Gini aja, kami akan berdoa supaya api dan belerang turun dari langit untuk membakar mereka. Aduh, saudara-saudara, kalau Yesus kita teroris, Yesus akan senang. Iya, sekalian aja dibom mereka gitu kan. Sekalian aja ditembakin rudal. Kurang ajar mereka. Masa gue diperlakukan kayak gitu? Waduh. Tapi ingat, Yesus tuh gak begitu sampai hari ini. Dulu, sekarang, selamanya gak begitu kan. Harusnya kalau dia begitu, dia akan bangga gitu ya punya murid-murid. Wah, murid gue nih rela berkorban, berani mati demi gue. Wah. Tapi dia justru menghardik mereka. Dia bilang begini, luar biasa kamu ini. Kamu bicara begitu, kamu itu dikuasai oleh roh apa? Gitu loh Yesus bilang. What kind of spirit you are? Ngana nih roh apa ngoni ini murid-murid? Kamu berguru kepada kita tapi kamu punya roh pendendam kayak begitu. Jadi saudara-saudara, kondisi murid-murid Yesus tuh benar-benar, saudara bayangkan kalau Yesus meninggalkan murid-muridnya dalam konteks mereka kelakuannya kayak gitu. Nggak akan ada saudara-saudara kekristenan yang modelnya seperti ini. Nggak akan ada orang yang bisa menerima dan kemudian percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kalau murid-muridnya tidak hidup saling mengasihi.
Dia bilang kita gak bisa begini nih. Jadi dia kumpul mereka. Terus dia bilang, saudara lihat betapa pentingnya Yohanes 13 ini. Dan dia bilang, aku memberikan kepadamu perintah yang baru. Hendaklah kamu saling mengasihi. Yes, amanat agung itu penting. Sangat agung. Tapi yang penting juga yang harus kita lakukan adalah kita hidup saling mengasihi. Katakan amin. Nah saudara-saudara, kembali ke saling mengasihi. Apakah saling mengasihi adalah isu yang baru gitu ya? Kenapa Yesus bilang ini perintah yang baru? Kenapa Yesus bilang ini perintah yang baru? Seharusnya enggak baru, karena di perjanjian lama, saudara-saudara, di dalam kitab Imamat itu dicatat bahwa hendaklah kamu mengasihi sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. Ingat itu saudara-saudara. Kasihilah sesama seperti dirimu sendiri. So jadi perintah untuk mengasihi di perjanjian lama ada. Tapi Yesus bilang, aku memberikan kepadamu perintah yang baru. Saya yakin Yesus gak bohong. Kalau dia bilang baru, itu benar-benar baru. Terus apa yang baru antara saling mengasihi dengan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri? Apa yang baru? Yang baru sebenarnya adalah standarnya. Sama-sama bilang standarnya. Kalau dulu di dalam perjanjian lama perintahnya adalah kamu mengasihi sesama seperti kamu mengasihi diri sendiri. Which is kalau kamu gak bisa mengasihi diri sendiri, kamu gak bisa mengasihi sesama. Atau kamu lebih sering melukai dirimu sendiri, bagaimana mungkin kamu bisa mengasihi sesamamu? Tetapi di dalam Yohanes pasal 13 ini berkata, caramu mengasihi ini adalah seperti aku mengasihi kamu. Kasih tepuk tangan dong saudara-saudara buat Tuhan yang luar biasa. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Standarnya beda. Kalau di perjanjian lama mengasihi itu berdasarkan cara kita mengasihi diri kita. Sekarang standarnya berubah. Mengasihi itu sama seperti Yesus mengasihi kita. Ya amin saudara-saudara. Wow. Saudara tahu bagaimana cara Yesus mengasihi kita? Dia mengorbankan dirinya. Dia menyerahkan segalanya untuk kita. Dia menanggung segala sesuatu. Salah satu definisi dari cinta saudara-saudara pasal 13 di dalam pasal 13 1 Korintus adalah kasih itu sanggup menanggung segala sesuatu. Coba lihat orang kanan dan kiri, bilang, kamu sanggup gak menanggung segala sesuatu? Definisi kasih lo ya. Sanggup menanggung segala sesuatu. Wow. Mungkin itu alasannya banyak next gen kita belum kawin. Karena mereka belum sanggup menanggung segala sesuatu. Dan tepuk tangan mereka yang sudah berani menikah. Karena mereka sudah sanggup menanggung segala sesuatu. Kasih tepuk tangan dong saudara-saudara buat saudara-saudara yang luar biasa. Jadi standarnya saudara-saudara. Gini, kasih terhadap diri sendiri berdasarkan kasih kepada diri kita sendiri. Jadi mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri, itu tuh banyak batasannya dan banyak syaratnya. Akhirnya kasih yang hanya mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, itu kemudian mulai menyimpang dan kita akan mengasihi sejauh orang itu menguntungkan kita. Maka
Makanya Yesus rubah standarnya. Yesus bilang harus yang baru. Kalau yang lama mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, maka yang sekarang kamu harus mengasihi, saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dia bilang loh, sama seperti. Derajatnya itulah sama seperti, equal dengan apa yang telah Yesus lakukan. Kasih yang tak bersyarat. Kasih yang walaupun aku gini, Roma 5 ayat 8. Aku mengasihi kamu ketika kamu masih berdosa. Aku mengasihi kamu walaupun kamu modelnya kayak gitu. Aku mengasihi kamu, itu kasih Yesus yang gak ada syaratnya. Pokoknya dia mengasihi aja. Dalam konseling pernikahan, saya selalu bilang jangan menikah karena cinta. Karena kata cinta itu lebih menunjukkan perasaan. One day kita akan merasa kita gak dicintai. Karena kata cinta itu identik dengan romansa. Dan you cannot marry because of your romance. Jangan menikah seseorang karena orang itu romantis buat kamu. Cinta romantis gak akan tahan lama, saudara-saudara. Saudara perlu menikah. Saudara perlu kawin berdasarkan kasih Kristus. Karena satu saat ketika semua romansa pernikahan berakhir, hanyalah kasih Kristus yang akan membuat saudara mencintai pasangan saudara. Walaupun saudara sendiri gak bahagia, dia juga gak bahagia, banyak pergumulan, dan lain-lain sebagainya. Kadang pasangan kita bikin sakit kepala, bikin sakit hati, tapi kita masih bisa mengasihi orang yang demikian. Karena kita memiliki kasih Kristus. Katakan amin. Kasih yang walaupun titik-titik, tambahin apa aja. Kasih yang walaupun adalah kasih Yesus. Dan demikian kita harus saling mengasihi. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Jadi ukuran mengasihi, saling mengasihi sudah bukan lagi perasaan kita. You okay or not, kamu bisa mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi. Oke. Selanjutnya, mengapa Yesus bilang itu perintah baru? Perintah baru karena fokusnya berubah. Kayak gini. Jadi Imamat 19 ayat 18, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri, itu perintah yang universal. Sesamamu, siapapun itu. Nah, perintah baru ini datang karena Yesus berbicara. Ini saudara-saudara, ini penting. Saling mengasihi itu adalah perintah Yesus untuk murid-muridnya. Perintah itu tidak untuk orang yang tidak percaya. Perintah itu khusus bagi orang-orang yang sudah percaya. Kalau saudara orang percaya Yesus ketemu dengan orang yang percaya kepada Yesus, kalian berdua harus saling mengasihi. Katakan amin. Pastor, apakah ini berarti orang tidak mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang? Ini mungkin kalimat yang tepat. Untuk jiwa-jiwa yang terhilang, kamu tidak disuruh untuk saling mengasihi. Kepada jiwa yang terhilang, Tuhan Yesus bilang, kamu harus tolong mereka berdasarkan belas kasihan, compassion. Kita perlu ada belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang, tetapi bukan untuk saling mengasihi. Kalau mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus, wajib kita untuk saling mengasihi dengan mereka. Perintah saling mengasihi, fokusnya sekarang bukan supaya kasih itu menyebar gitu ya, act of love-nya itu menyebar, tetapi untuk mengumpulkan dan membangun kekuatan di antara murid-muridnya.
Makanya Yesus bilang saling mengasihi di antara murid-murid. Enggak ada perintah kamu saling mengasihi dengan dunia ini, enggak ada. Perintahnya saling mengasihi itu antara kita, orang yang sudah percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, ini sangat penting. Mengapa saudara-saudara? Karena belakangan ini kasih di antara orang percaya itu mulai memudar. Even kita satu gereja, saudara-saudara. Even kita ada di satu komunitas, rasanya saling mengasihi makin absurd untuk dilakukan. Dan kita merasa kita naif kalau kita masih saling mengasihi di zaman ini. Saya kira bukan rahasia umum lagi saudara mendapati terjadi perpecahan di dalam gereja. Kebencian antara satu hamba Tuhan dengan hamba Tuhan diumbar di publik. Saya bukan anti kritisi, silahkan saudara mau kritisi. Cuman sometimes saudara kita antar orang percaya kata-katanya aja, aduh Tuhan. Ada menghujat, ada mempermalukan, ada menghina, ada membuli sesama orang percaya. Saudara perhatikan betapa signifikannya pesan Yesus supaya kita antar orang percaya saling mengasihi. Karena dia tahu kondisi ini adalah kondisi yang harus dikondisikan secara intensional. Harus dibangun dengan sengaja supaya murid-muridnya saling mengasihi. Coba kita cek diri kita. Gimana kita memperlakukan sesama orang percaya? 1-2 minggu terakhir, bagaimana saudara memperlakukan sesama orang percaya? Jujur-jujuran saja, gereja makin kesini makin individual. Saudara datang ke gereja, saudara gak tegur orang di samping. Itu sebabnya di gereja dalam 1 minute, saya gereja selalu bilang begini, hey kasih salaman orang di kanan dan kiri. Bagaimana kita bisa mengasihi mereka, kenal juga enggak gitu loh. Ya saya juga enggak gila sih mau suruh saudara untuk menghafal semua anggota jemaat. Tapi at least ketika saudara muncul di gereja dalam sebuah persekutuan orang percaya, saudara punya naluri untuk mengasihi itu hidup. Kitab Yakobus bilang begini, jangan memandang muka. Karena kadang juga di dalam gereja yang kaya mau bergaul sama yang kaya, gak mau liatin yang miskin. Yang miskin datang di gereja dalam keadaan minder dan takut dan gak ada orang yang peduli dengan hal itu. Hey, we must love each other. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Katakan amin. Ini harus menjadi kekuatan kita yang real time, yang bisa aktif kapan saja. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Enggak ada lagi ya next gen, ada temen kamu lagi masalah, terus kamu jadi biang gosip, kamu sebarin semua yang jelek tentang dia. No. Kita mesti tolong mereka. Kita mesti angkat kehidupan mereka. Kita harus menjadi gereja yang saling mengasihi. Saudara seneng gak kalau saudara berada dalam sebuah gereja yang di dalamnya penuh dengan orang-orang yang saling mengasihi. Tanpa syarat, mereka cuma mengasihi kamu aja. Seneng gak kira-kira saudara-saudara? Menurut kamu susah gak? Impian Yesus itu untuk mempunyai sebuah komunitas orang percaya yang di dalamnya orang saling mengasihi. Apakah impian Yesus terlalu sulit untuk kita wujudkan? Saya kira permintaan Yesus itu sederhana dan bisa kita penuhi. Asal saudara tahu, murid-murid Yesus enggak langsung bisa saling mengasihi. Aduh, ini murid-murid. Jadi
sesudah kejadian ini, sesudah Yesus perjamuan gitu ya, murid-murid enggak langsung begitu dikasih tahu sama gurunya, mereka langsung saling mengasihi. Enggak. Karena sesudah itu si Petrus masih menyangkal Yesus. Jangankan itu saudara-saudara, masih sementara makan, si Yudas sudah keluar diam-diam mau jual Yesus. Yesus baru ngomong ini, hendaklah kamu saling mengasihi. Belum mati dia, masih hidup, masih di situ. Omongannya masih basah guys. Kalau bubur masih beruap, si Yudas sudah tinggalin dan jual dia dengan harga 30 keping perak. Petrus masih menyangkali dia. Bukan cuma itu saudara-saudara, waktu Yesus lagi bergumul di Taman Getsemani, terus para pasukan datang, Alkitab mencatat semua murid-muridnya melarikan diri, kabur kayak pengecut. Gimana mereka mau saling mengasihi? Ternyata untuk saling mengasihi memang butuh waktu. Kapan kasih mereka muncul saudara-saudara? Itu sebabnya Yesus bilang, udahlah kamu jangan kemana-mana dulu. Kamu tunggulah di Yerusalem sampai peristiwa Pentakosta terjadi. Nanti sesudah murid-murid penuh dengan Roh Kudus, baru mereka bisa mempraktekkan saling mengasihi. Gereja belum bisa dilahirkan sampai rasul-rasul itu bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Gereja dilahirkan sesudah rasul-rasul menerima kuasa Roh Kudus, dan kemudian Alkitab menyatakan mereka kehilangan rasa takut mereka dan mereka hidup dengan kasih. Mereka mengajarkan jemaat mula-mula untuk berkorban dan lain-lain sebagainya. Semuanya kalau sudah dapati kalimatnya selalu ada dengan kasih, dalam kasih. Oh ya. Seharusnya kita gak punya alasan lagi untuk tidak saling mengasihi, karena Roh Kudus sudah dicurahkan di antara kita. Dan dia adalah power yang bisa power up kasih di dalam kita, supaya kita saling mengasihi dan tanpa memandang muka. Perintah yang baru karena dampaknya baru. Ketika kita bisa mengasihi saudara-saudara, orang bisa melihat siapa kita yang sesungguhnya sebagai murid-murid Yesus. Jadi kalau kita lagi ibaratnya lagi berdiri nih, semua orang lagi berdiri kumpul semua di satu tempat, orang bisa mengidentifikasi kamu murid Yesus dari mana. Bukan dari HP kamu, bukan dari penghasilan kamu, tetapi dari sikap kamu yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Is that good? Brother and sister. Mulai dari rumah tanggamu. Mulai dari circle kamu. Kamu mau jadi pemimpin, kamu jadi pekerja, kamu jadi bos, kamu jadi anak buah. Hiduplah untuk saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 bilang begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ketika kita saling mengasihi, ini bukan hanya kita just to obey perintahnya Tuhan, tetapi lebih kepada untuk mengeluarkan atau menunjukkan siapa diri kita yang sesungguhnya, yaitu pribadi yang punya, yang capable, yang sanggup untuk mengasihi sesama murid Kristus. Dan kalau Alkitab ayat ini bilang kalau kita gak bisa demikian, kita berarti belum benar-benar mengenal Tuhan. Gak peduli berapa lama sudah punya jam doa dengan dia. Sudah lihat ya, murid-murid Yesus itu sampai mereka sudah jadi rasul, sudah dipenuhi Roh Kudus,
Paulus dan Petrus masih ada selisih paham. Barnabas dan Silas masih ada perbedaan pendapat. Murid-murid Yesus ini benar-benar gak sempurna. Tapi ada satu hal yang mengguncang balikkan dunia ini, yaitu kasih mereka kepada Tuhan dan kepada gereja Tuhan sesama murid. Amin. Sudah kasih tepuk tangan buat mereka. Mereka sanggup dianiaya dan mengeluarkan statement gini. Apakah yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus? Mereka dipersekusi ketika mereka sedang memberitakan Injil. Mengapa mereka memberitakan Injil dengan mempertaruhkan nyawa mereka? Ditangkap, masuk penjara, tenggelam. Mengapa? Cuman satu, karena mereka punya kasih Kristus. Karena mereka mengasihi, saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena ada jemaat Tuhan yang mendoakan saudara mereka yang jauh. Paulus dan Barnabas masuk penjara. Ada jemaat Tuhan yang berdoa siang malam supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Gak heran mujizat terjadi. Karena mereka mengasihi rasul mereka, mereka doain. Kita gereja gimana? Ibarat kita doain orang lain, aduh terlalu panjang nih doa. Kita seperti kekurangan kasih memang. Dan itu memang yang jadi masalah di akhir zaman, saudara-saudara. Jemaat Efesus, Korintus, Filipi, Efesus, semuanya ditegur Tuhan karena masalah kasih ini, kurang mengasihi. Saya gak mau saya mau kita semua jemaat MCM, siapapun kita itu hidup saling mengasihi. Katakan amin. Bisa gak teman-teman? Mulai dari rumah tangga kita masing-masing. Kalau dalam rumah tangga, mengasihi itu dimulai dari suami. Perintah mengasihi itu datang kepada suami. Hendaklah suami mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Gimana cara Kristus mengasihi jemaatnya, guys? Menyerahkan nyawanya, dia mati bagi jemaatnya. Kalau dalam keluarga, pemimpin keluarga itu mau berkorban bagi keluarganya, itu pasti akan membawa keluarganya itu hidup di dalam kasih. Amin. Sudah gak usah terpengaruh dengan isu-isu akhir zaman. Independent woman lah, inilah, no child, child free lah, segala macam. Sudah kembali aja baca Efesus pasal 5. Dasar pernikahan itu adalah kasih Kristus. Dan memang saudara-saudara, sebagai institusi ilahi, tidak ada yang bisa membuat pernikahan bertahan tanpa kasih Kristus. Make sure saudara memasuki pernikahanmu dengan kasih Kristus. Not just cinta semata-mata. Jadi kalau Februari saudara-saudara yang dirayakan bukan cinta romantisnya. It's okay you dapat coklat, dapat bunga. Itu bagian dari romantisme. Tapi yang paling penting kamu memiliki kasih Kristus itu. Dan kamu sudah menerima kasih itu. Bagaimana mungkin kamu bisa saling mengasihi kalau kamu gak terima kasih Yesus itu. Hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku